Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman belajar. Selamat datang kembali di channel Studio Tutorial Pembelajaran. Masih bersama dengan saya Dimas Nugroho Pratomo. Kali ini saya akan membahas seputar reaksi substitusi nukleofilik 1. Nah, karakteristik reaksi SN1 berupa ini berlawanan dari SN2, yang mana reaksi SN1 menyukai substrat yang lebih rapat atau sterik seperti CH3 3CBr dengan nukleofilik netral yaitu CH2O. Nah, itu dia karakteristiknya. Kemudian kita bahas kinetika reaksi SN1. Kecepatan reaksi antara tersier butil klorida dengan H2O ternyata hanya bergantung pada konsentrasi substratnya saja dan tidak oleh konsentrasi nukleofilik. Nah, reaksi inilah yang sering disebut reaksi orde 1 karena dia bergantung pada satu substratnya aja, nggak bergantung pada nukleofilik. Berbeda dengan SN2. Nah, berarti kecepatan reaksi itu sama dengan kecepatan berkurangnya alkil sama dengan konstanta dikali konsentrasi substratnya. Nah, berikut ini saya paparkan contohnya mekanisme SN1. Mekanisme SN1 dari 2 bromo, 2 metil propana dengan H2O. Nah, berarti nukleofiliknya H2O. Nah, yang pertama berarti kita buat dulu CH3, ini C, ini CH3, kemudian CH3, kemudian si Br-nya. Nah, karena bromo ini bromium ya, atom bromium ini lebih elektronegatifnya lebih besar, maka elektronnya ini dia akan dibawa oleh si Br. Nah, elektronnya akan dibawa oleh si Br karena Br lebih elektronegatif. Nah, maka dari itu pemutusan spontan alkyl bromida berlangsung dengan lambat. Nah, menghasilkan intermediate yaitu karbokation dan ion bromida. Maka ini nanti hasilnya seperti ini. Dia intermediate. Nah, membentuk intermediate berarti CH3, CH3 di sini, CH3. Nah, disinilah yang terbentuk namanya karbokation. Karena elektron tadi dibawa oleh si Br, maka atomnya si karbon pusatnya ini dia lebih positif. Nah, inilah nanti yang terbentuk si tambah Br-nya. Tambah Br-nya, Br- lepas, sedangkan nah ini nukleofiliknya si H2O. Ini nukleofiliknya, inilah nanti yang akan menyerang si karbokation. Nah, karbokation intermediate ion karbokation ini bereaksi dengan nukleofilik H2O dengan cepat menghasilkan alkohol yang terprotonasi. Berarti nanti hasil reaksinya seperti ini. CH3, CH3, ini CH3. Nah, di sini nanti, nah di sini dia terprotonasinya ya. Nah, kemudian, nah molekul H2O yang lain. Nah, inilah nanti yang akan mengambil si atom si H-nya ini, sedangkan si elektron yang ada di ikatan ini, inilah yang ke ion positifnya ini. Dengan melepaskan proton dari alkohol terprotonasi menghasilkan produk alkohol. Maka hasilnya nanti seperti ini. Ya,
CH3, C, CH3, CH3OH. Nah, maka ini hasilnya dari reaksi 2 bromo 2 metil propana dengan H2O. Nah, hasilnya ini apa namanya? 1, 2, 3. Berarti ini namanya nanti 2 metil 2 propanol. Nah, inilah hasil reaksinya. Nah, itu dia. Kemudian reaksi SN1 melalui karbokation memiliki konsekuensi stereokimia yang berbeda, di mana karbokation mempunyai bentuk planar dan hibridisasi sp2. Produk reaksinya adalah campuran racemate yang tidak aktif oktik. Sebagai contoh, reaksi dari R6-kloro 2,6-dimetiloktana dengan H2O dalam etanol menghasilkan campuran racemate 40% retensi dan 60% inversinya. Berarti kita buat dulu reaksinya. Nah, reaksi R-nya ya, seperti ini. Nah, maka ini langsung H2O dalam etanol. Nah, ini langsung lepas di Cl-nya, berarti menjadi seperti ini untuk yang 40% retensinya. Nah, ini 40% retensi, kemudian ditambah dengan 60% inversi. Berarti nah, 60% inversinya. Nah, inilah dia untuk reaksi dari SN1. Nah, kemudian baru kita bahas faktor yang menentukan reaksi dari SN1. Nah, berarti faktornya ya. Nah, faktornya itu ada beberapa, ada gugus pergi, ada nukleofilik, kemudian ada pelarut. Nah, berarti satu-satu kita bahas faktor yang menentukan SN1. Menentukan reaksi SN1. Nah, reaksi substitusi pada SN1 juga dipengaruhi oleh pelarut, gugus pergi, substrat, dan sifat nukleofiliknya. Kecepatan yang paling lambat dari reaksi ini adalah pembentukan ion karbokationnya atau ion karbonium. Oleh karena itu, reaksi SN1 akan lebih cepat jika kestabilan karbokation makin tinggi, sehingga karbokation tersier itu lebih besar dari sekunder. Alil karbokation, benzyl karbokation lebih besar dari karbokation primer dan lebih besar dari metilnya. Oke, kita bahas contohnya gini. Nah, pada alil karbokation, kenapa dia lebih menyukai pada reaksi SN1? Kita buktikan.
ini alil karbokation. Nah, kenapa alil karbokation ini dia lebih menyukai reaksi SN1 dibandingkan SN2? Nah, karena di sini yang awalnya positif sini atau elektronnya ini itu dapat berpindah kemari elektronnya. Maka elektronnya ini berpindah kemari, maka yang ini yang jadi positif. Nah, maka di sini saya buat H, di sini H, kemudian C, ini H, kemudian ini, kemudian ini. Nah, itu ya pembuktian kenapa alil karbokation itu dia lebih menyukai SN1 karena elektronnya itu dapat berpindah gitu atau terjadinya resonansi. Kemudian terjadi juga pada benzil karbokation. Contohnya seperti ini. Saya buat dulu benzennya. Nah, ini dia ikatan tangkapnya. Nah, di sini karbokationnya ya. Elektron yang di sini ini dapat berpindah kemari, maka yang lebih positif jadi berubah. Nah, maka menjadi seperti ini. Ini positif, kemudian di sini ikatan tangkap 2. Nah, kemudian ini bisa juga lagi berpindah. Nah, elektronnya menjadi seperti ini di sini, maka nanti berubah menjadi seperti ini. Sinilah yang positif. Nah, ini dia. Kemudian dapat lagi berubah, dan yang terakhir, nah ini elektronnya kemari, dan ini jadi positifnya. Dan yang terakhir nanti elektron yang pada ikatan tangkap ini dia kemari dan kembali ke dalam wujud yang kembali ke dalam keadaan semula. Nah, berarti cuman terjadi pergeseran elektronnya aja. Nah, makanya alil karbokation kemudian benzil karbokation ini lebih menyukai reaksi SN1. Paham? Nah, berarti kalau kita lihat, nah, berarti untuk reaksinya ya CH3, C positif, CH3 ini dia lebih besar. Nah, ini kemudian CH3, C positif, H, kemudian ini CH3 ini sama dengan dari si alil karbokation tadi. Nah, ini kemudian sama dengan dari benzil karbokation tadi. Nah, kemudian ini lebih besar dari si primer, karbokation primer. Dan lebih besar dari metil. Nah, berarti yang paling metil ini dia lebih menyukai SN1, dan yang semakin ke kiri itu lebih menyukai reaksi SN1, yang paling ke kanan itu dia lebih menyukai reaksi SN2. Nah, kemudian kita bahas selanjutnya mengenai gugus pergi. Nah, pengaruh gugus pergi ini juga mempengaruhi apakah suatu reaksi itu terjadi SN1 atau terjadinya SN2. Nah, berarti untuk reaktivitasnya itu Imin itu lebih besar dari Br-min, kemudian lebih besar dari Cl-min atau sama dengan H2O. Nah, semakin ke kiri ini dia semakin reaktif, paling reaktif. Kemudian paling kanan ini dia kurang reaktif. Nah, itu ya.
Nah, kemudian kita bahas mengenai nukleofiliknya. Untuk nukleofilik, sangat besar peranannya terhadap reaksi SN2, tapi tidak demikian terhadap reaksi SN1. Sebagai contoh tadi, kita ambil reaksi antara 2-metilpropanol dengan HX terjadi dengan kecepatan yang sama, baik menggunakan klor, bromin, atau iodin. Ingat ya, nukleofilik itu dia hanya bergantung pada SN2, tidak bergantung pada SN1. Nah, karena tadi udah dibahas kinetika reaksi, order reaksi 1 untuk SN1 karena dia hanya bergantung pada substrat, tidak bergantung pada nukleofilnya. Oke, paham? Kemudian baru kita bahas mengenai si pelarutnya. Nah, untuk pelarut, efek pelarut terhadap reaksi SN1 adalah sejauh mana pelarut dapat menstabilkan intermediate karbokation. Molekul pelarut mengorientasikan dirinya di seputar kation, sehingga muatan negatif akan berhadapan dengan muatan positif substratnya. Nah, berikut ini saya jelaskan solvasi ion karbokation oleh H2O. Elektron-elektron pada atom oksigen menghadap muatan ion karbokation sehingga menstabilkan muatan positif. Berarti kalau kita gambarkan, berarti misalkan di sini ada molekul H2O. Kemudian di sini ada molekul H2O juga. Kemudian di sini juga ada molekul H2O. Nah, sedangkanlah di sini karbokationnya. Nah, di sini karbokationnya. Nah, di sini juga ada molekul H2O-nya. Nah, berarti tadi saya bilang kan, elektronnya pada atom oksigen itu menghadap muatan ion karbokation sehingga menstabilkan muatan si positif pada karbokation tersebut. Berarti reaksi SN1 berlangsung lebih cepat dalam pelarut polar dibandingkan dengan pelarut non-polar. Urutan reaktivitas reaksi 2-kloro-2-metilpropana dalam pelarut yang berbeda adalah, berarti gini, pelarutnya itu misalkan ini larutan propan etanol, ini 80%, kemudian etanol ini 40%, kemudian di sini etanol yang kurang reaktif. Berarti dari kanan ke kiri ini dia semakin reaktif, sedangkan yang dari kiri ke kanan berarti ini kurang reaktif. Nah, itu dia reaksinya. Nah, berarti intinya untuk pelarut SN1 itu dia lebih reaktif yang polar dibandingkan yang non polar. Nah, mungkin sampai di sini pembahasan kita untuk reaksi substitusi nukleofilik. Pada intinya, reaksi substitusi ini hanya dipengaruhi oleh substratnya saja, tidak dipengaruhi oleh nukleofil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia lebih menyukai yang lebih sterik. Sterik di sini maksudnya yang atom C-nya itu mengikat 3 atom C yang lain dalam bentuk karbokationnya. Nah, kemudian yang ketiga yang bisa kita ambil, dipengaruhi oleh pelarut. Pelarutnya itu yang polar, bukan non-polar. Nah, kemudian gugus perginya ya, tapi gugus pergi ini lebih berpengaruh pada si SN2. Nah, itu dia beberapa pembahasan kita untuk
SN1 ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga tinggalkan komentar. Dan jika bermanfaat, kalian share kepada teman-teman kalian. Dan saya ucapkan terima kasih. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.